Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sore ini kita ngobrol yang santai banget ya. Saya ingin bercanda-bercandaan malahan ya. Setelah beberapa pekan, beberapa waktu ini serius-serius menurut kita ya, dengan berita-berita yang ya berseliweran lah di lini masa kita, di media-media sosial kita, grup-grup WA kita. Satu dua hari ini beredar kembali kalau dilihat di Twitter ya. Saya menyebutnya ini tema-tema bercanda. Karena apa? Karena memang bukan baru, ini kisah lama sekali yang kemudian didaur ulang diproduksi kembali. Soal apa? Soal mobil legendaris. Legendaris ya, mobil SMK, saudara sekalian. Ini di jagat Twitter kita ternyata beredar kembali wawancara Joko Widodo dengan Metro TV. Waktu itu dengan Suryo Pratomo yang biasa disebut dengan Tommy. Waktu itu dia pemretnya Metro TV. Dia wawancara dengan soal mobil kebanggaannya SMK, sudah diproduksi sekian unit. Harus kalau Mas Tommy mau pesan tunggu sekian tahun inden. Nah, ini soal ini ya, kita putar lagi. Silakan. Pak Jokowi, kalau kita lihat masyarakat kita itu kan gemar sama produk-produk asing, gemar dengan mobil-mobil yang mewah. Nah, di tengah demand yang begitu tinggi untuk produk-produk yang seperti itu, bagaimana lalu produk SMK, mobil SMK ini akan punya tempat di hati masyarakat kita? Saya kira tergantung dua ya. Nanti kalau masuk ke pasar, harganya bagus, harganya murah, dan kualitasnya baik, hanya itu aja. Kompetisinya ada di situ. Kalau kompetisi ini kita bisa masuk dan bisa kita produksi, saya kira nggak ada masalah. Kita mungkin tidak usah diberi fasilitas apa-apa, nggak perlu. Biar kompetisi di pasar saja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Piye? Gimana? Jadi saya tidak tahu ada apa gerangan, tapi memang bolak-balik saya katakan bahwa netizen ini jahil badung ya. Beberapa malah mengatakan kurang ajar ya. Aduh, seenak-enaknya aja dalam posting segala satu, termasuk memproduksi ulang kisah SMK yang sangat legendaris ini. Kemudian antara netizen juga memuat ulang di Twitter ya, memuat ulang berita yang ditulis oleh Antara Kalbar. Ini ditulis 10 November tahun 2012. Judulnya, mobil SMK resmi diluncurkan, sudah dipesan 10.000 unit. Saya bacain dikit. Direktur Produksi PT Solo Manufaktur Joko Sutrisno mengatakan sampai sekarang yang sudah mengontak pesan mobil SMK sebanyak 10.000 unit, tetapi yang sudah kasih uang muka baru 400 unit. Nah, itu uang mukanya gimana tuh ya? Usai peluncuran tadi ada 14 orang yang telah pesan langsung untuk mobil SMK dan mereka juga langsung memberikan uang tanda jadi masing-masing 2 juta. Iya, 2 juta tahun 2012. Nggak banyak juga sih, tapi itu artinya serius ya. Kata Joko sambil menambahkan bahwa produksi mobil SMK setiap bulannya sementara ini mencapai 100 unit saja. Harga Dirut PT Solo Manufaktur mengatakan untuk mobil SMK tipe USUV Raja Wali tahap pertama 100 juta per unit. Tetapi ini terbatas dan nanti akan menjadi 145 juta rupiah per unit. Hal ini terkait harga komponen yang terus naik, sedangkan mobil SMK pickup Bima
65 juta rupiah per unit. Ini memang mobil murah ya waktu itu ya. Ada aktivis namanya Don Adam ini, Adam Wahab sebetulnya, tapi di Twitter dia menyebutnya Don Adam. Ini dia sorry kalau ketawa terus, emang lucu-lucuan. Saya bilang tadi lucu-lucuan kan dari awal kan ya. Nah ini seperti ini unitnya, targetkan 15.000 unit, produksi SMA generasi 3 masih terus dilakukan di Bogor. Nah ini menarik karena dia menampilkan videonya sendiri. Berapa menit nih? 1 menit. Saya nunggu 3 bulan. Ini videonya nih. Ini memperkenalkan mobil keluaran agak bagus baru. Mobil tersebut di depan saya hanya tidak terlihat karena dia menggunakan teknologi stealth. Anda lihat belakang. Saya coba ke belakang. Perhatikan mobil ini seperti mobil sport dan harganya terjangkau. Sudah dipesan oleh berapa ribu orang? 6.000 orang. 6.000 orang. Nah, kalau mau pesan, Anda nunggu 3 bulan. Anda lihat ini ya, saya coba masuk ke dalam mobil tersebut. Kuncinya saja banyak. Kuncinya saja tidak terlihat. Wah, aman sekali ini mobil. Panel-panelnya luar biasa. Panelnya computerized. Ya. Saya hanya tinggal diam saja sini, mobil ini bisa berjalan. Saya keluar kembali. Luar biasa sekali ini mobil. Produksi anak bangsa. Pesan sekarang juga. Silakan pesan sekarang juga. Don't miss it. Gimana bercandanya? Adam keterlaluan ya. Bung Adam, wih, bercandanya lucu. Tapi memang dasar netizen itu badung ya. Tadi iseng jahil ya. Ini ada Forowa 12, dia menyentil Prabowo Subianto ya. Dia begini nih. Tapi ini lama kayaknya ya. @Prabowo 08, @Maheswara 83. Bapak kok masih naik Lexus SUV? Saran _2 all out Pak, jangan tanggung-tanggung, terjun ke lumpur gitu ya. Lalu di bawahnya itu ada membalas langsung Prabowo-nya mengatakan, saya sudah pesan mobil SMK, tetapi pesanan saya belum datang. Jika sudah, saya rencana ganti mobil Bung Angga PD @Maheswara 83. Ini ditulis 20 September 2013 ya. Jadi ternyata waktu itu Prabowo pun sudah memesan mobil SMK. Lah ini dia, ini kan produksi yang sampai sekarang kita nggak tahu ya. Kalau mobil kan kita beli di showroom ya, ini katanya mobil beli di Google, lihat gambar-gambarnya. Nah ini badung banget karena mobil sampai sekarang masih tidak tampak seperti mobilnya si Don Adam tadi yang sudah tidak dikirim ya, tapi tidak kelihatan. Maka ini ada lintas zaman itu menulis parkirnya di sini Bung. Gambarnya lihat tuh, parkir penuh. Parkir penuh tapi nggak ada mobilnya. Ampun. Nggak kalah jahil lagi, ada lagi si Johnny Ohoksinya 2 ya. Ini sebelum dikirim lagi mengisi bensin mobil SMK. Anda tahu gambarnya tuh, lihat tuh. Di sebuah pom bensin ada nozzle selangnya dispenser BBM itu sedang sepertinya sedang menyolok lubang tangki bensin mobil kendaraan. Cuma menjadi seru gambarnya karena mobilnya tidak kelihatan tapi nozzle-nya ada sedang bergantung. Komentar di tulisan ini lagi mengisi bensin mobil SMK, lalu ada emoticon orang lagi ngapain nih. Aduh, pokoknya kalau urusan sama netizen amit-amit ya, aduh. Ada lagi Suhalim ini menulis lumayan serius kali ini ketika bercanda-bercandaan ya. Penipuan terbesar di Indonesia sampai saat ini adalah SMK. Sudah dipesan sebanyak 6.000 unit, hampir 10 tahun sejak kejadian masih ada yang percaya. Dulu si pembawa berita mengatakan dalam wawancara dengan Metro TV sudah dipesan 6.000 unit. Sudah 10 tahun tapi masih ada yang percaya. Ini luar biasa sekali. Ini ada Kun Fayakun. Wah, Kun Fayakun ini menyertakan tadi mobil SMK resmi diluncurkan sudah dipesan 10.000 unit. Dia tulis begini Kun Fayakun ini ya. Ini 5 November baru-baru aja.
Tapi berita tadi yang 10 November 2012. Anda percaya mobil SMK sudah dipesan 6.000 unit? Anda percaya di sakunya ada 11.000 triliun? Kalau Anda percaya, Anda pasukan ngibul. Ngibul ini huruf besar semua. Aduh, netizen please deh jangan begitu banget lah ya. Kalau mau iseng tapi jangan begitu banget. Aduh, ini memang fatal. Nah, kali ini saya bacakan sebagai penutup. Ada berita dari Iwan Sumule. Iwan Sumule itu siapa? Iwan Sumule itu adalah Ketua Prodem, Pro Demokrasi. Judulnya gini, SMK sudah dipesan 6.000 unit. Iwan Sumule, kebohongan publik paling fenomenal yang dilakukan Presiden. Iwan ini memang teman kita ini. Aduh, ngeri. Iwan juga yang melaporkan ya tentang mafia tambang di Kaltim setelah Ismail Bolong membuat video pendek yang kemudian dibantah lagi ya. Tapi dia melaporkan, yang dilaporkan siapa? Kabar Reskrim yang disebut-sebut Iwan. Ismail Bolong menerima 2 miliar selama 3 bulan berturut-turut dan dilaporkan kepada Kadif Propam. Kadif Propamnya tentu saja sudah bukan Freddy Sambo lagi ya. Oke, masuk ke sini lagi. Iwan Sumule mengatakan begini ya. Mobil SMK yang diklaim sudah dipesan 6.000 unit pada 2012 lalu dianggap sebagai sebuah kebohongan publik paling fenomenal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkit oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, Iwan Sumule dalam postingan di akun Twitternya, akun Prodem New, yang berisi tulisan serta foto hasil tangkapan layar sebuah pemberitaan yang berjudul SMK sudah dipesan 6 unit pada 25 Februari 2012. Jadi ini berita dibuat berdasarkan cuitannya si Iwan. Kebohongan publik paling fenomenal yang dilakukan Presiden tentu akan dikenang sepanjang masa Republik, ujar Iwan saat dihubungi kantor berita politik Erbol Kamis sore November ya. Menurut Iwan, Presiden Jokowi sudah sepatutnya diadili. Nah, ini Iwan mulai masuk nih, Iwan nih. Menurut Iwan, Presiden Jokowi sudah sepatutnya diadili dan dimintai pertanggungjawaban dari berbagai persoalan, termasuk persoalan korupsi dan lainnya. He must be removed immediately or Indonesia is getting worse. Ya enggak sih, pungkas Iwan. Aduh, Iwan ini pakai bahasa begitu ya. Kalau diucapkan dia harus diganti secepatnya. Kalau enggak, Indonesia akan lebih buruk lagi. Iya enggak sih, kata Iwan. Saudara sekalian, inilah sebuah fakta yang menjadi fenomena seperti dikatakan Iwan tadi. Kita punya presiden yang ucapannya sering tidak sesuai dengan kenyataannya, apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Dan pada konteks SMK ini mau tidak mau, saudara sekalian, mau tidak mau, mohon maaf kepada Mas Jokowi, kepada istana, kepada para buzzernya, pada para pembelanya, pemujanya. Joko Widodo memang sudah melakukan pembohongan publik. Membohongi publik. Wawancara dengan Tommy tadi, Metro TV tadi, jelas-jelas dia mengatakan sudah diproduksi 6.000 unit. Orang yang mau pesan harus inden, harus tunggu waktu dan sebagainya sekian lama. Dan ini sebuah kebohongan yang sungguh-sungguh sangat fatal. Dan ini terus diproduksi, diulang-ulang. Dia waktu jadi wali kota Solo, waktu dia mengatakan itu kalau nggak salah dia pakai AD1. Nah, AD itu nomor resmi Solo ya, bukan nomor resmi, nomor polisi Solo, Surakarta. 1 tentu karena dia wali kota, AD1. Dan itu diulang-ulang dan itu jadi bahan dagangan dia waktu mau tampil ke DKI, kemudian tampil ke presiden. Aduh, sampai kapan gitu ya. Tapi saudara-saudara, saya tidak ingin serius karena ini adalah barang lama dan juga nyaris tidak berpengaruh apa-apa terhadap yang bersangkutan. Tetap melenggang dengan swafotonya di sawah ya, bukan swafoto, kemudian swafoto di lokasi kebakaran, swafoto di segala macamnya dan sebagainya. Aduh, jadi ya apalagi yang ini tentu saja saya kembalikan juga kepada penonton Bang Edi Channel untuk memberikan kesimpulan masing-masing aja di benak kepala masing-masing, nggak usah untuk kita berdebatkan ini salah lo ya gue yang bener, dan nggak perlu. Ini bercanda-bercandaan aja saudara supaya nggak terlalu tegang ya. Oke, saya Edi Mundladi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.